Sekda Pringsewu Heri Iswahyudi jadi tersangka kasus korupsi dana hibah LPTQ 2022. Pringsewu, jejak kasus info. Kejaksaan Negeri Kejari Pringsewu menetapkan Sekretaris Daerah Sekda Pringsewu, Heri Iswahyudi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tahun anggaran 2022. Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Kepala Kejari Pringsewu Raden Wisnu Robi Wicaksono menyatakan, Heri Iswahyudi terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dana hibah LPTQ tahun 2022. Kasus ini bermula dari pemeriksaan terhadap aliran dana hibah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan keagamaan, tetapi diduga diselewengkan. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, Kejaksaan akhirnya menetapkan kembali Heri Iswahyudi sebagai tersangka. Kami tidak berhenti hanya pada dua tersangka sebelumnya Rustian dan Tari. Setelah mengumpulkan bukti tambahan, kami menetapkan Heri Iswahyudi sebagai tersangka, ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu. Selain Heri Iswahyudi, Kejari Pringsewu sebelumnya juga telah menetapkan dua tersangka lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat, mengingat dana hibah tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan tilawatil Quran di Pringsewu. Kejari Pringsewu berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan dana publik tidak disalahgunakan. Bambang Hartono, jejak kasus dari Pringsewu Lampung, melaporkan. Selamat sore, hari ini tim jejak kasus menyaksikan proses penetapan tersangka sebagai kasus LPTQ tahun 2002 yang dua tersangkanya kemarin sudah ditetapkan tersangka. Kita menunggu proses selanjutnya dari Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk melakukan perselisihan selengkapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak Sekda, gimana kabarnya Pak Sekda? Ya, Pak Sekda, gimana Pak? Kabarnya Pak? Kabarnya gimana Pak? Ini kan penantian panjang dari 2023 diincar oleh Pak Ade Indrawan, Kejari yang lama untuk ditersangkakan mafia pupuk. Yang sekarang kasusnya sudah di SP3. Kita tahu lah siapa yang bermain di sini. Pak, untuk hasil penetapan terkait apa kasus perkara apa? Kalau ini yang LPTQ ya. Yang kasus LPTQ berapa Pak, kerugian gimana? Pak? Penetapan tersangka ini seperti apa Pak? Untuk hari ini Pak. Kenapa? Untuk penetapan sekarang ini. Penetapan? Ya, artinya proses ini Pak. Ya kagak ini ke penyidik ya. Ada yang terlibat lagi nggak Pak? Nanti penyidik, masa saya yang menentukan itu. Ada tambahan Pak? Ada tambahan? Tambahan Ya, ini terkait dengan mafia pupuk yang 2023 itu backgroundnya itu. Oh, Ya. berkaitan Berarti itu. ini Tapi ini kasus lain. ini kasus LPTQ ini Pak ya? Oke, kasih. Oh, iya. Sehat-sehat ya Pak. Seperti apa sih Pak? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini penyidik memanggil yang bersangkutan, saksi HI, diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua TAPD dan Ketua Umum LPTQ masa bakti 2020-2025. Jadi setelah hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat dalam ekspos bahwa terhadap yang bersangkutan terdapat peran aktif di kedua jabatan tersebut, sehingga pada hari ini kami tingkatkan status yang bersangkutan menjadi dari saksi menjadi tersangka. Terus itu berapa lama diperiksanya Pak? Panggilan tadi hadir pukul 9.30 sampai dengan 11.30, kemudian dilanjutkan dengan proses berikutnya. Terus barang bukti apa saja Pak yang berhasil diamankan dari Ketua LPTQ ini sendiri Pak? Terkait barang bukti ini menjadi satu kesatuan dari perkara yang sebelumnya, jadi di perkara tersangka TP dan tersangka R. Seperti itu. Berarti udah ada 3 tersangka di kegiatan LPTQ ini Ada sendiri Pak? 3 tersangka. Terus untuk pasal yang akan dijerat Pak? Untuk pasal yang kami terapkan sama, yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 3,
junto Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Izin Pak, setelah 2 tersangka sekarang Ketua LPTK, ada tersangka lain tidak yang akan diproses selanjutnya? Yang jelas begini, saya minta penyidik dan rekan-rekan semua masyarakat mencermati dinamika. Memang pada dalam proses penyidikan ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami terkait dengan pengaburan keterangan. Namun demikian kami fokus pada intelektual dader dari penanganan perkara ini. Itu akan kami pertimbangkan. Untuk peran tersangka sendiri ini apa sih Pak dia? Yang jelas di kasus ini di LPTK dana hibah untuk LPTK ini kami tarik mundur terkait dengan proses penganggaran. Jadi nanti kita buka semuanya di persidangan. Pak, bahwasanya tadi tersangka menyebutkan bahwasanya perkara dia yang LPTK ini merupakan dari kasus yang sebelumnya dari mafia pupuk yang sudah di SP3, itu benar atau tidak sih Pak? Saya kebetulan kan baru 6 bulan Mas di sini. Jadi terkait apa yang terjadi di belakang hari saya tidak terlalu jelas mengikutinya. Untuk pihak swasta Pak, Pihak yang terlibat dalam ini? Tadi sudah saya jelaskan tadi, kalau terkait adanya pihak-pihak ya, baik itu secara bersama-sama ya ataupun delik lain ya yang sama jadi korupsi itu tidak hanya pasal 2, pasal 3. Ada delik-delik lain yang nanti akan kami pertimbangkan. Misalnya salah satu hotel yang sempat digeledah itu gimana? Nah, ini kan seperti saya sampaikan tadi, kita ikuti dinamikanya, kita cermati ya, seperti itu. Saya minta rekan-rekan wartawan juga mencermati dinamikanya dan kami konsisten bahwa kami tidak tebang pilih. Ini bukti bahwa kami menerapkan prinsip equality before the law. Terima kasih Pak.